Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Julita, NIM 221304, kelas RA3 Manajemen, mata kuliah Etika Tanggung Jawab Sosial Bisnis, dosen pengampu Bapak Asep Raffiuddin, SEMM. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS materi mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Materi pertama yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa dalam sebuah perusahaan. Semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Bentuk perusahaan: 1. Perusahaan perseorangan, 2. Firma atau FA, ketiga, persekutuan komanditer atau CP, keempat, perseroan terbatas atau PT, yang kelima ada perseroan terbatas terbuka atau PT-TBK, dan keenam ada badan usaha milik negara atau BUMN, yang ketujuh ada badan usaha milik daerah atau BUMD, dan kedelapan ada koperasi. Selanjutnya, pemangku kepentingan. Dalam bahasa Indonesia, arti stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak berkepentingan menurut Freeman, atau stakeholders adalah suatu kelompok masyarakat ataupun individunya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Dalam perusahaan dapat terdiri dari 1. Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili manajemen. Yang kedua ada para pekerja dan serikat pekerja. Ketiga, para pengusaha pemasok. Keempat, masyarakat atau konsumen. Kelima, perusahaan pengguna. Keenam, masyarakat sekitar. Ketujuh, pemerintah. Berdasarkan kekuatan atau posisi penting dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholder dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu stakeholder primer, sekunder, dan stakeholder kunci. Stakeholder utama atau primer. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyeksi. Stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian atau concern dan keperhatian sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Stakeholder kunci, yaitu stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengembalian. Materi kedua yaitu globalisasi dan etika bisnis. Etika bisnis di era globalisasi bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dalam lingkup yang besar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Tiap-tiap negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya sendiri sehingga tidak mungkin semua negara merasa tercukupi oleh sumber daya yang mereka miliki. Isu-isu dalam etika bisnis internasional. Yang pertama, ketenagakerjaan. Kedua, hak asasi manusia. Ketiga, lingkungan. Keempat, korupsi. Kelima, tanggung jawab sosial perusahaan semua sumber daya yang mereka miliki. Penutup perilaku tidak etis dalam bisnis internasional. Perilaku etis mengacu pada tindakan dan keputusan yang selaras dengan nilai, prinsip, dan kode moral individu atau organisasi perilaku tidak etis. Di sisi lain, mengacu pada tindakan dan keputusan yang melanggar nilai-nilai dan kode moral ini. Dampak globalisasi dalam bisnis. Dampak globalisasi pada dasarnya memberikan dampak pada perekonomian bisnis, entah itu secara langsung maupun tidak, di mana globalisasi pada perekonomian sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu sama lain.
Globalisasi perekonomian di sini sering atau erat dengan kaitannya perdagangan bebas dan telah menjadi hard fact bagi semua negara, termasuk pada negara-negara berkembang. Materi yang ketiga ada memahami teori etika dan relevansi. Teori etika amat penting dilakukan mengingat dalam setiap terjang kehidupan kita senantiasa berkaitan dengan individu dan kelompok lain. Perbedaan-perbedaan dalam sikap, nilai, dan pandangan membawa implikasi pada hubungan sosial yang lebih luas. Konsep dan makna etika. Istilah etika atau etik berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang. Adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Relevansi. Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, relevansi berarti hubungan, kaitan. Teori relevansi dikenalkan oleh Sperber dan Wilson. Kerangka utama dari teori ini adalah adanya komponen kognitif dan komunikatif dalam setiap turutan manusia. Komunikasi selalu dibimbing oleh prinsip relevansi menurut Sukmadinata. Relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi proses penyampaian, dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum, sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dan masyarakat. Prinsip-prinsip relevansi. 1. Setiap ujaran mengundang prinsip relevansi. 2. Tanpa memasukkan unsur-unsur konteks, pendengar tidak dapat membuktikan keakuratan relevansi bahasa. 3. Pada suatu ujaran, struktur ujaran dapat menghasilkan dampak tersendiri sehingga dapat menimbulkan beberapa persepsi atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi proses penyampaian, dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum, sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan. Dan materi yang keempat yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau audit kinerja sosial. Kesadaran atas kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak seimbang sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan antara nilai masyarakat dengan realita yang ada. Status perusahaan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum yang mempunyai hak-hak legal tertentu sebagaimana yang dimiliki oleh manusia, misalnya hak milik pribadi, hak paten, hak atas mereka, dan sebagainya. Selain itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban legal untuk menghormati hak legal perusahaan lain. Konsep Corporate Social Responsibility atau bisa disebut juga dengan CSR. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep corporate tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya komunitas, juga komunitas lokal atau setempat. Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif atau statis,
Kesejahteraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Materi yang kelima, hak dan kewajiban pemikir usaha. Hak dan kewajiban merupakan hal yang melekat dalam setiap individu atau manusia. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait antara satu dan lainnya, sehingga dalam praktik harus dijalankan secara seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Keharusan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak seorang pengusaha. 1. Hak atas konfidensialitas. Seorang pengusaha berhak menjaga kerahasiaan perusahaan agar tetap memiliki keunggulan persaingan dibandingkan kompetitornya. Kedua, hak atas loyalitas pegawai. Seorang pengusaha berhak mendapatkan loyalitas dari pekerjanya. 3. Hak untuk membuat tata tertib. Kewajiban seorang pengusaha. Seorang pengusaha wajib memberikan upah tepat waktu agar karyawan yang bekerja di bawahnya dapat merasakan kesejahteraan. 2. Kewajiban memberi kesempatan yang sama sebagai manusia karyawan, menuntut perilaku yang adil tanpa membeda-bedakannya dengan karyawan yang lain. Ketiga, kewajiban memberikan pelatihan kerja. Seorang pengusaha wajib menyediakan pelatihan kerja demi meningkatkan kompetensi moral dari pekerjanya. Larangan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 meliputi berbagai hal sebagai berikut. 1. Hal produksi atau perdagangan. 2. Hal menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan. 3. Pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. 4. Hal mengelabui atau menyesatkan. 5. Hal promosi, iklan yang tidak dilaksanakan. 6. Hal hadiah yang tidak dilaksanakan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.